Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Rektor UINSA Profesor Ahmad Muzaki, yang saya hormati Direktur Lembat dan Pak Agung Nur Ahmad, yang saya hormati Direktur EKK, bukan PKK Ibu ini, Perluasan Kesempatan Kerja, Pak Nyoman dan Manta, yang saya hormati para wakil ketua Forum Koordinasi Nasional Lembaga Komunitas, yang saya hormati Koordinator Pendanaan dan Kemitraan Kemlat Kemnaker, yang saya hormati pula Bapak Ibu semua pengelola PLK komunitas ini, para pemenang yang lolos seleksi untuk mengikuti program inkubator kewirausahaan, dan hadirin hadirat semuanya. Meskipun belum keluar hadiahnya ini, tenang ya, mungkin ada hadiah hiburan entah bagi pasangan. Baik, yang saya hormati, program ini sebenarnya sangat penting karena dua alasan pokok. Pertama, kenapa? Karena lembaga keagamaan atau lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren misalnya, gereja, seminari, asrama yang menaungi PLK komunitas ini sebenarnya adalah bagian dari semacam ini, istilah kerennya agen perubahan masyarakat. Mereka lah yang ikut bertugas untuk memikirkan kehidupan masyarakat. Ya, kalau bahasa pesantren yang jadinya harus basirun bi ahli zaman, harus peka terhadap kebutuhan masyarakatnya. Kalau enggak, ya repot. Bukan menjadi subjek, akhirnya menjadi objek. Apalagi kalau sampai jadi ghairun munsharif, lebih rumit lagi. Yang jelas lama halalah minal iqrab, nggak bisa diurut, repot lagi. Itu alasan pertamanya. Jadi program ini menjadi sangat penting. Alasan kedua, kenapa kok inkubator kewirausahaan? Nah, ini Bapak Ibu perlu tahu bahwa 87% kalau nggak salah usaha atau bisnis yang diinkubasi ini punya peluang hidup lebih dari tahun keempat, dan hanya sekitar 44% yang punya peluang untuk hidup melewati tahun keempat. Nah, ini pentingnya inkubasi, dan tentu saja efeknya luar biasa Bapak Ibu kalau inkubasi ini berhasil. Untuk apa dan kenapa? Karena terkait erat dengan perluasan kesempatan kerja. Kedua, terkait erat dengan pengentasan kemiskinan, dan tentu tujuan paling ujung untuk meningkatkan ekonomi nasional. Jadi sebenarnya Anda semua ini apa ya? Mujahid, pejuang untuk agama, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Kemnaker ini hanya ikhtiar berupaya untuk memfasilitasi melalui program ini. Jadi tentu kita sangat berharap Anda semua sangat serius. Nah, saya tahu nih, karena kemarin kita udah ketemu di Bali ya Bapak Ibu. Nah, kebanyakan yang dipikirkan adalah modal. Karena kalau nggak ada modal merasa khawatir jadi modal mati. Padahal enggak ada. Sama sekali kalau Anda cari semua buku textbook ini ya, buku ajar, marojek, ini kita yang mutakar loh ini tentang bisnis manajemen, nggak ada satupun yang menyebutkan modal itu faktor utama, faktor menentukan, faktor penting ya, tapi sama sekali nggak menentukan. Justru dari 5 faktor utama ini nggak menyebut modal. Contoh misalnya yang pertama, ini justru adalah antusiasme mencari peluang.
Serius ini, bukan dari saya hanya ngutip aja, ngutip buku yang dikarang oleh dua profesor dari Amerika. Satu dari Columbia University kalau nggak salah, satunya dari University of Pennsylvania. Profesor serius juga ya, sama seperti Pak Rektor. Hanya mereka bidang manajemen dan bisnis berdasarkan risetnya selama bertahun-tahun, mengajar bertahun-tahun, berinteraksi dengan pelaku wirausaha, para eksekutif di perusahaan-perusahaan besar selama puluhan tahun, akhirnya disimpulkan bahwa modal benar utama itu. Anda baca buku orang dari Jawa Post kadang dulu Pak Dahlan Iskan misalnya nulis, ya bukan modal. Anda nggak akan kesulitan cari modal kalau Anda bisa meyakinkan pada orang lain bahwa prospek bisnis Anda jelas. Anda membuat prospek dan orang lain memodali karena melihat prospek. Jadi bisa dikatakan bahwa entrepreneurship atau kewirausahaan ini sangat terkait dengan mental, mindset, pola pikir, bukan modal. Ya modal sekali lagi ya Bapak Ibu, bukan hal yang sepele, penting, tapi sama sekali bukan yang menentukan. Nah kenapa kok perlu saya pribadi merasa perlu ikut menyampaikan ini? Semoga bisa lebih memotivasi Bapak Ibu agar tidak gampang kendor, apalagi putus asa ketika gagal. Karena di dunia raya ini nggak ada orang sukses tanpa pernah gagal, ya. Dan nggak perlu banyak teori. Belajar penting, mempelajari skill penting, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah praktek. Practice makes perfect. Dengan praktek itu Anda akan mencapai kesempurnaan. Bidang apapun, bisnis. Praktek terus akan menjadi berhasil. Jatuh bangun lagi, 1000 kali Pak jatuh ya harus 1001 kali bangun bangkit. Nah ini saya membayangkan seandainya lembaga keagamaan, pendidikan keagamaan bisa melaksanakan peran penting ini. Wah, 5 tahun ya paling lama 10 tahun lagi Indonesia menjadi negara maju. Ini kan repot kalau nggak sampai terjadi atau realisasi. Dan faktor kedua, disiplin. Antusias mengejar peluang, mencari peluang, lalu disiplin mengolah peluang itu. Ini yang bicara pakarnya, bukan saya hanya sekali lagi hanya ini menukil, pinjem pengetahuannya para ahli menyampaikan di forum ini. Jadi harus disiplin, enormous disiplin yang kuat, yang tinggi. Nah, disiplinnya salah-salah. Gak bisa di sini harus ya udahlah saya tawakal, berhasil syukur, bangkrut yang ini takdir. Lo ya takdir di bawah. Saat gagal, berhasil lupa takdir. Enggak Pak Ibu. Apalagi naruh tawakal di akhir pula salah lagi udah. Ya sudah gagal tawakal, ya nggak bisa. Tawakal harus di awal. Sekaligus menyertai ikhtiar dari awal. Ya saya yakin Bapak Ibu para kiai punya ya semua umat Islam lah, mohon maaf, umat Islam pasti hafal doa tawakal. Doa keluar belum makan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa berangkat kerja atau berangkat tidur kira-kira. Berangkat kerja artinya apa? Ikhtiar, tawakal, lalu ikhtiar, berusaha dari solusi dan harus tahan banting. Kita bisa sampaikan gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Nah karena ini sambutan Pak Ibu, saya nggak berani memperpanjang lagi, nanti saya nggak enak, khawatir menyinggung narasumber. Terima kasih atas perhatian Anda semua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.